Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai kerjasama. Berikut adalah poin-poin materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kerjasama. Yang kedua, norma-norma dalam kerjasama. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Pengertian kerjasama. Di dunia ini, tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup seorang diri. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Demikian juga manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Manusia dikaruniai akal budi, sehingga mampu berpikir dan menemukan cara-cara yang paling tepat untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama. Dengan kesadaran manusia sebagai makhluk yang sempurna, manusia menjadi makhluk monodualis, artinya menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia yang lainnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Aristoteles. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, yang artinya manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin berkelompok dengan sesamanya. Berdasarkan konsep tersebut, lahirlah hubungan dan kerjasama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia menyadari bahwa tanpa kerjasama tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Lalu pertanyaannya, apa itu kerjasama? Kerjasama dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, secara sederhana, kerjasama adalah sebuah tindakan atau bekerja bersama untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama, atau dapat diartikan sebagai bertindak bersama. Kedua, kerjasama juga dapat diartikan sebagai suatu bantuan aktif dari orang atau kelompok atau organisasi lain. Ketiga, kerjasama dalam pandangan ekonomi, kerjasama merupakan gabungan individu yang saling membantu untuk mencapai hasil produksi, pembelian, atau distribusi demi keuntungan bersama. Keempat, kerjasama dalam pandangan sosiologis, kerjasama merupakan suatu aktivitas yang dilakukan bersama demi mencapai hasil yang saling menguntungkan. Atau yang kelima, kerjasama dalam pandangan ekologis, kerjasama adalah interaksi yang saling menguntungkan antara organisme hidup dalam sebuah wilayah terbatas. Baik, itu pengertian kerjasama dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Bagaimana kerjasama menurut para tokoh? Mari kita lihat. Misalnya yang pertama menurut Sunarto. Sunarto memandang kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi di antara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal. Atau yang kedua menurut Sukanto. Sukanto memandang kerjasama yaitu sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Atau yang ketiga menurut Hakusnadi. Hakusnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Nah, dari berbagai pengertian tersebut tadi dapat kita simpulkan secara umum pengertian kerjasama. Jadi, kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, itu adalah pengertian dari kerjasama.
Sudah dipahami ya? Kalau belum, boleh tanya dan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Baik, sekarang kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tentang norma dalam kerjasama. Setiap manusia memiliki berbagai kepentingan, bahkan kadang bertentangan satu dengan yang lainnya. Jika setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain, maka akan timbul perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, untuk menghindarinya, maka ditentukan kepentingan bersama dengan diiringi adanya peraturan, adanya aturan. Kepentingan bersama menjadi kepentingan semua orang, atau disebut juga kepentingan umum. Sehingga kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa kerjasama harus dilakukan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku untuk menghindari adanya konflik atau pertentangan atau perselisihan, dan agar dapat berjalan dengan baik dan adil. Jadi, kerjasama tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Nah, pertanyaannya, apa saja norma dalam kerjasama? Berikut ini adalah norma-norma yang perlu diperhatikan dalam melakukan kerjasama. Yang pertama, kerjasama tidak untuk melakukan kejahatan dan kerusakan. Jadi, kerjasama itu dilakukan untuk sesuatu hal yang bertujuan baik, untuk hal-hal yang positif. Jangan melakukan kerjasama untuk hal-hal yang negatif. Yang kedua, kerjasama itu bersifat meninggikan derajat dan martabat kemanusiaan. Jadi dalam kerjasama, jangan sampai terjadi perilaku yang merendahkan orang lain. Ketiga, kerjasama tetap menghargai keberadaan dan keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan di dalam masyarakat. Yang keempat, kerjasama harus bersifat adil. Dan yang kelima, kerjasama tidak bertentangan dengan aturan atau hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan lain sebagainya, kalian tentu bisa menambahkan daftarnya lebih banyak lagi. Itu hanya contoh. Baik, itu contoh norma yang harus diperhatikan dalam melakukan kerjasama. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama. Apa saja itu? Yang pertama, orientasi individu. Kedua, hubungan timbal balik. Ketiga, adanya komunikasi. Baik, kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama, orientasi individu. Apa yang dimaksud dengan orientasi individu? Orientasi atau tujuan. Setiap individu mempunyai kepentingan yang menjadi orientasi atau tujuan dalam hidupnya. Kepentingan individu ini dapat dipenuhi hanya jika berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain. Manusia membutuhkan orang lain untuk sampai pada orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya kerjasama. Atau contohnya misalnya, seorang pelajar yang memiliki orientasi untuk menjadi pandai dan berkarakter, maka pelajar itu pasti membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Misalnya dalam hal ini salah satunya adalah guru. Nah, itu adalah contoh orientasi individu. Bagaimana orientasi individu mempengaruhi lahirnya atau adanya kerjasama. Kemudian faktor yang kedua yaitu hubungan timbal balik. Masing-masing individu dengan kepentingannya berhubungan dengan individu yang lainnya. Hubungan timbal balik antara orang yang satu dengan orang yang lainnya menumbuhkan kerjasama. Di sini kita menemukan kata saling. Hubungan timbal balik inilah yang kemudian membentuk kerjasama. Itulah hubungan timbal balik bagaimana bisa mempengaruhi adanya kerjasama. Faktor yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi antar individu dan individu yang lain, baik langsung maupun melalui media komunikasi, merupakan awal terbentuknya kerjasama.
Di dalam kerjasama, pasti ada komunikasi di antara anggota atau pihak-pihak yang terkait. Tidak mungkin ada kerjasama tanpa komunikasi. Baik, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.